Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di sore hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Tema hari ini ialah keajaiban hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Itulah yang dikatakan hati. Dari hadis ini jelas bahwa bagian utama dalam tubuh adalah hati. Dialah yang diperintahkan diikuti oleh semua anggota tubuh. Lalu kemudian berikut akan kami jelaskan makna hati, roh, an-nafs, dan akal. Ini kalau kita melihat bahwa hati itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah daging kecil yang terletak di dalam dada sebelah kiri dan di dalamnya ada rongga yang berisi darah hitam. Ini kalau kita mau mencermati soal masalah hati. Daging ini menjadi sumber tempat bagi roh. Daging seperti ini juga terdapat pada binatang dan orang mati. Ini. Lalu kemudian makna yang kedua yang kita lihat adalah bisikan halus Rabbaniyah, ketuhanan yang berhubungan langsung dengan hati yang terbentuk dalam daging. Kenapa bisikan halus Rabbaniyah inilah yang dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan memahami apa yang tidak dapat dijangkau oleh hayalan dan angan-angan. Inilah hakikatnya manusia yang dikenal dengan kitab atau tidak kita dalam hukum. Penjelasan seperti ini diisyaratkan Allah berfirman di dalam surat Al-Qaf ayat 37. Inna fi salika la sikrah liman kana lahu qalbun au akasama wa huwa syahid. Sesungguhnya pada demikian itu pasti dapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengaran sedang dia menyiksa dirinya. Ini kalau kita melihat ya bahwa sudah jelas kenapa kita mengatakan bahwa hati ini adalah suatu cerminan. Jika yang dimaksud dengan ayat al-qalbu dalam ayat ini adalah kumpalan daging kecil, maka semua orang memilikinya. Namun yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mempunyai akal. Dengan demikian, tidak semua orang memilikinya. Karena
tidak semua orang yang berakal. Jika engkau telah memahami hal ini, maka ketahuilah hubungan antara bisikan Rabbaniyah yang sangat halus dengan hati yang terbentuk daging adalah hubungan yang sangat dalam. Artinya sangat dalam itu seperti kita katakan samar-samar ya, yang tidak dapat diketahui dengan penjelasan-penjelasan. Jadi tergantung pada persaksian mata hati. Lalu kemudian situasi dapat diilustrasikan dengan perumpamaan sebagai berikut. Kalau kita melihat bisikan Rabbaniyah ibarat orang raja, sedangkan daging laksana istananya. Jika hubungan kedua seperti halnya ini, hubungan benda-benda, maka tidak benar jika dikatakan bahwa bisikan Rabbaniyah dapat berpindah dari satu hati ke hati manusia yang lain. Lalu kemudian kita melihat bahwa makna yang kedua itu adalah bisikan halus Rabbaniyah yang menjadi makna yang hakiki dari hati kita. Karena roh ini dan hati menyampaikan bisikan tersebut dalam satu rangkaian secara berurutan, maka roh seperti inilah yang disyaratkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan." Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhan, sedangkan kamu beri peringatan hanya sedikit. Ini kita melihat ya. Lalu kemudian, karena memiliki dua makna yang saya katakan tadi, adalah pertama, makna yang mencakup kekuatan amarah, syahwat, seluruh sifat yang tercela, yaitu sering disebut dengan nafsu. Ya, inilah yang dikatakan Rasulullah SAW bersabda, musuhmu yang paling nyata adalah nafsumu yang terdapat dalam dua rongga dada tubuhmu. Inilah makna an-nafs yang diperintahkan untuk ditundukkan. Lalu kemudian adalah juga bisikan Rabbaniyah. Bisikan Rabbaniyah yang menjadi salah satu makna dari kata roh dan hati. Saat berbicara tentang an-nafs, terkadang kata an-nafs itu juga dimaknai dengan hati. Sedangkan roh itu diartikan sebagai bisikan halus Rabbaniyah. Adanya an-nafs inilah yang menjadi ciri khas manusia yang dapat membedakan dengan binatang. Jika an-nafs itu jiwa ya, seorang diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala pengaruh syahwat kita serta sifat tercela dibuang dari makna an-nafs. Itulah yang disebut dengan an-nafs al-mutmainnah. Inilah yang dimaksud Allah berfirman, ya ayyuhat Tuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Sebelum mencapai tingkat an-nafs al-mutmainnah, an-nafs ini memiliki dua tingkatan. Jika dilihat dari sifatnya, salah satunya disebut dengan sifat an-nafs itu al-lawahmah, yaitu an-nafs yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat, karena di dalam surat Al-Qiyamah ayat 2,
Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri sendiri. Lalu kemudian an-nafs ini, al-wahmah, inilah yang mencela segala perbuatan maksiat, tidak condong kepada dan tidak pula senang melakukannya. Sebelum mencapai tingkat an-nafs itu, al-lawama an-nafs berada pada tingkat yang disebut dengan amarah bi'asyuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 52, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Lalu kemudian sifat inilah amarah bi'asyuh ini yang saya katakan tadi tidak menyuruh kepada kebaikan. Lalu kemudian tidak mencela kejahatan. Sifat inilah yang ditingkatkan oleh an-nafs. An-nafs ini yang paling dasar, berbeda dengan sifat an-nafs al-mutmainnah yang berada di atasnya. Sedangkan posisi sifat an-nafs lalu kemudian al-lawamah berada di antara kedua. Ia tidak senang dengan keburukan dan tidak condong kepadanya. Namun kita harus melihat, namun ini tidak dapat menjadi jiwa yang tenang. Karena an-nafs ini al-mutmainnah sehingga berupaya tentang melakukan kebaikan, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kita katakan tadi bahwa Allah juga berfirman di dalam surat Al-Fard ayat 28, irji ila rabbi radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang diridhoi dan diridhoinya. Nah, kalau kita mau lihat ini ya, karena banyak makna untuk akal misalnya, namun di sisi kami hanya akan menyebutkan dua makna saja. Makna yang pertama adalah mengetahui hakikat sesuatu. Makna yang kedua adalah orang yang berilmu, yang ilmunya itu menjadi seperti sifat bagiannya. Makna yang sama dengan bisikan halus Rabbaniyah yang telah dijelaskan sebelum tadi. Jadi tidak mungkin yang dimaksud dengan akal, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama diciptakan Allah adalah akal. Lalu dikatakan kepada akal, menghadaplah, maka akal pun menghadap. Ini adalah makna akal yang pertama. Dengan demikian jelas bagimu bahwa yang masuk dengan hati, akal dan roh itu, dan an-nafs itu dalam berbagai ayat dan hadis di atasnya. Ini adalah bisikan halus Rabbaniyah. Jika kami menggunakan kata-kata tersebut, maka kami dimasukkan adalah bisikan halus Rabbaniyah tersebut. Oleh karena itu perlu ya, perhatikanlah dengan baik-baik kalau kita mau lihat. Kemudian Syal At-Tustari berkata, hati itu laksana singgasana dan dada menjadi kursinya. Ucapan ini menunjukkan bahwa yang dimaksud hati itu adalah At-Tustari adalah bukan kumpalan daging yang berisikan darah hitam, melainkan bisikan halus Rabbaniyah. Ini kalau kita mau lihat, karena hati ini kita perhatikan kata Imam Al-Ghazali, hati ini bagikan cermin, bersih, nggak bisa kotor. Kalau kaca ini lama baru dibersihkan, agak susah dibersihkan kotoran di cermin itu. Makanya hati ini bagikan cermin, jangan dikotori hati kita, bagikan cermin. Lalu kemudian kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hati. Sekarang kami akan menjelaskan tentara-tentaranya dalam hal ini.
Hati ini memiliki dua macam tentara. Pertama, tentara dapat dilaksanakan oleh panca indera, yaitu tangan, mata, kaki, dan seluruh organ tubuh lainnya. Lalu yang kedua, tentara yang dapat disaksikan oleh pandangan mata hati, ialah al-basyirah, yaitu berkenang dengan sifat-sifat yang akan dijelaskan. Ya, saya jelaskan nanti. Karena kenapa? Tentara yang kedua itu ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Itulah yang dikatakan hati. Hati kan harus dijadikan ibarat sebagai pemimpin. Ya, hati ini harus dianggap sebagai pemimpin yang ditaati, sedangkan seluruh anggota tubuh lainnya sebagai anggota tentara yang patuh pada segala perintah dan larangannya. Jika tidak demikian, syahwatnya lebih dominan, maka hati yang seharusnya menjadi pemimpin akan berubah menjadi yang dipimpin ataupun diperintah. Kembalikan dari yang memerintah. Hal ini seperti orang raja yang tunduk kepada hakikatnya anjing keinginan hati yang musuh. Ini kita harus cermati. Oleh karenanya, orang yang patuh kepada godaan buruk ataupun dorongan syahwatnya akan mendapati dirinya baik pada saat dia tidur maupun saat dia sadar. Laksana seorang sufi yang sujud di hadapan babi ataupun kedelai. Jika ia patut pada emosinya, ia akan melihat dirinya sujud di hadapan anjing. Pada kondisi demikian, sebenarnya ia taat pada kedelai yang diperumpamakan sebagai syahwat dan taat pada babi yang diperumpamakan ya sebagai keburukan. Dalam kondisi dirinya tunduk pada dorongan-dorongan syahwat dan keburukan, berarti ia tunduk pada setan. Sebab sifat-sifat negatif inilah adalah tentara-tentara setan yang menyerang hati. Sedangkan hati sendiri itu tidak memiliki menolong untuk mengalahkan tentara-tentara tersebut, sehingga ia menjadi tawanan. Coba kalau kita melihat menjadi tawanannya, hal itu menjadi penyebab tidak berfungsi keistimewaannya, bisikan halus Rabbaniyah. Dan kondisi inilah yang dimaksud dengan kawat alkohol, pengendalian hati dalam berbagai hadis dan nas lainnya. Ini merupakan yang dimaksud dengan taba'ah dan rana. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang hati pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah. Coba kalau kita melihat dalam surat Al-Nahl yang setebus tadi 108. Lalu kemudian kita melihat lagi, Allah juga berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Kalau kita melihat surat Al-Mutaffifin ayat 14. Hati ini dapat diibaratkan cermin yang saya katakan tadi. Selama cermin itu bersih dari karatan dan kotoran, maka dari cermin itu tersebut dapat dilihat segala sesuatu. Apa yang saya katakan tadi, jika karat telah menutupinya sedangkan ia tidak akan memiliki alat pembersih untuk menghilangkan karat mengkilapnya, maka cermin itu akan dipenuhi oleh kotoran-kotoran. Itu yang saya katakan tadi, jangan sampai hati kita ini kotor, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu berkarat sebagai berkaratnya besi. Ada yang bertanya bagaimana menghilangkannya? Beliau menjawab, mengingat mati dan membaca Al-Quran. Jika hati gagal menjalankan fungsinya sebagai pemberi perintah,
maka ia pun akan dikuasai setan-setan sehingga sifat-sifat yang baik berubah menjadi buruk. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati ada 4 jenis. Pertama, hati yang bersih, memancarkan sinar terang benderang seperti lampu. Itulah hati orang mukmin. Lalu kemudian yang kedua, hati yang hitam dan terbalik, itulah hati orang kafir. Lalu kemudian yang ketiga, hati yang tertutupi dan terikat pada tutupnya, itulah hati orang munafik. Lalu kemudian yang keempat, hati yang berlapis karena di dalamnya terdapat iman dan sifat munafik. Perumpamaan rasa iman dalam hati itu laksana sayuran disiram dengan air yang bersih. Nah, kita lihat ini. Kenapa saya katakan begitu? Sedangkan perumpamaan sifat munafik dalam hati, ya, laksana luka bernanah yang dipenuhi ulat-ulat, maka mana di antara dua sifat yang menutupi hati dialah yang menguasai segala gerak-gerik. Lalu kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf 201, ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ini kita melihat seperti itu, lalu perlihatkan semua, ya. Kita kembalikan lagi bahwa hati ini jangan sampai dikotori, ya. Itu apa saja. Biasanya kan kadang-kadang memelihara hati ini untuk membersihkan. Kadang-kadang orang juga datang, mulai diberikan kita ujian. Ini iblis ini luar biasa juga ini. Kadang-kadang kita berjuang untuk membersihkan hati, jangan sampai kita kotori. Ada saja orang datang membawa berita, tetapi tidak kita langsung menerima informasi-informasi yang diberikan ataupun ada kabar-kabar yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita, apa itu benar atau tidaknya. Yang penting kita lebih banyak berdiam sehingga kita tidak menerima, kita tidak bisa juga berburuk sangka. Lalu kemudian jangan sampai hati kita ini kotor, ya. Karena selalu Rasulullah memberitahukan bahwa lebih banyak diam ketimbang terlalu banyak bicara, ya. Inilah kita yang lihat. Lalu kemudian yang saya katakan tadi bahwa dari ayat tersebut tadi Allah juga memberikan pemeliharaan hati dan dijernihannya dapat terwudu dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan berzikir itu sendiri hanya dapat dilakukan orang-orang yang bertakwa. Dan demikian takwa itu menjadi pintu dapat berzikir, sedangkan zikir menjadi pintu menuju kasyaf, tersikapnya tabir. Artinya dan asyaf itu menjadi kunci meraih kemenangan yang terbesar. Lalu kemudian penjelasan kita melihat bahwa hati itu disadarkan kepada suatu ilmu yang khusus. Perlu kita ketahui bahwa hati itu dapat ibarat laksana cermin, sedangkan ilmu hakikatnya esensi dari suatu laksana gambar dilihat pada cermin. Makanya cermin itulah adalah suatu yang berdiri sendiri. Begitu pula dengan esensi dari suatu dan gambaran yang muncul pada cermin. Keduanya juga suatu yang berdiri sendiri. Jadi semuanya terdiri dari atas 3 hal. Ilmu ibaratkan sebagai gambar yang muncul pada cermin. Dan hati yang ibaratkan sebagai cermin. Dan esensi dari suatu itu sendiri menjadi bagian yang ketiga. Jika engkau telah memahami perumpamaan ini, maka ketahuilah bahwa ia menyebabkan suatu gambar ilmu tidak nampak pada cerminan
itu. Ini kalau kita mau lihat, ya. Lalu kemudian Allah juga berfirman, wa kam aklana minal quruni min ba'di nuwaqafa bi rabbika bi qulubi idahihi qabira asyirah. Ya, yang artinya dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui bahwa melihat dosa-dosa hambanya. Ini kalau kita melihat kaitannya tadi dengan surat Al-Isra ayat 17 ya, yang saya sebutkan tadi. Kita melihat lagi bahwa hati menyimpang dari suatu perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita lakukan, padahal perhatian hati seharusnya terfokus pada perbuatan saat dilakukan secara teratur. Situasi hati sokiannya sama dengan dikatakan Nabi Ibrahim, ya. Kalau kita melihat Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 79, aku menghadapkan wajahku kepada Sat yang telah diciptakan langit dan bumi. Itu. Karena kenapa ada tirai penghalang pada buruk hati berupa syahwat ataupun kerusakan akidah di masa anak-anak yang masih membekas, tidak memahami kemana arah yang dituju. Oleh karenanya sokianya juga akan mengimani suatu yang tidak dapat dilihat oleh panca indera, yaitu beriman kepada yang gaib. Jika ia tidak memiliki keimanan jenis ini, lalu bagaimana mungkin ia dapat mencari suatu yang tidak diketahui wujudnya? Melalaikan hal ini, beriman kepada yang gaib dapat menjadi penghalang bagi hati untuk memunculkan suatu dalam bentuk yang sebenarnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, jika saja setan tidak menutupi hati manusia, niscaya manusia itu dapat melihat kerajaan langit. Nah, kita melihat lagi hadis Nabi bersabda, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, namun kedua orang tuanya hanyalah yang dijadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kalau kita mau lihat, karena Ibnu Umar berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di manakah Allah? Pada saat itu dia berada di bumi. Nabi menjawab, di dalam hati hamba-hambanya yang orang mukmin. Ini dalam sebuah hadits qudsi, Allah juga berfirman, bumi dan langitku tidak membuatku merasa nyaman, namun hati hambaku yang mukmin, lembut dan welas asih membuatku merasa nyaman. Ini kalau kita mau lihat tadi. Karena Umar berkata, hatiku melihat Rabbku. Ini terjadi karena ia selalu mensucikan hatinya. Lalu kemudian Allah juga berfirman, ya, sesungguhnya beruntung orang-orang yang selalu mensucikan hatinya. Nih, kita melihat As-Syams ayat 9 tadi yang saya katakan, bahwa ketahuilah bahwa ada 3 tingkatan dalam masalah menerima suatu kebenaran, ya. Yang kita lihat. Lalu kemudian menerima melalui informasi didengarkan pertama kali, penerimaan dengan cara semacam ini bisa saja mendukung kesalahan. Inilah yang kebenaran yang diterima oleh awam yang bertaklid. Lalu kemudian mendengar suara yang dicarinya. Misalnya orang-orang yang dicari berada di dalam rumah. Lalu dengan mendengar suara, engkau dapat menentukan bahwa itulah adalah suara orang-orang yang engkau cari. Yang ketiga ini kita lihat.
Lalu kemudian engkau masuk rumah misalnya secara langsung untuk menyaksikannya. Inilah yang dimaksud dalam perkataan Imam Ali, seandainya tirai menutup tersikap, maka keyakinanku semakin bertambah. Ini kalau kita mau melihat itu ya. Karena tingkatan tiga ini adalah tingkatan iman para nabi, orang-orang yang terpercaya dan pilihan yang tidak diliputi dan oleh kelalaian dan kesalahan. Sebaliknya, perumpamaan bagi orang-orang kafir, anak-anak dan orang gila yang dapat terhalang untuk mengetahui kebenaran ibarat seorang lelaki yang berjalan dalam kegelapan. Bisa jadi orang yang akan melihat itu sempurna, tapi namun penglihatannya terhalang hingga matahari memancarkan sinarnya. Jadi ia hanya dapat melihat objek pada saat matahari terbit. Karena kita melihat, demikian pula juga dengan ilmu. Suatu ilmu itu tidak akan disingkap, ya, disingkapkan dengan hati anak-anak, dengan orang gila. Sebelum sang anak menjadi mumayyiz, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang gila menjadi berakal, sembuh dari gilaannya. Sebab lembaran hati keduanya belum siap sedia untuk menerima ukiran pena. Artinya kecukuran ilmu dari kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pena inilah ibarat salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan, sebab muncul ukiran ilmu dalam hati manusia. Lalu kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Alaq 4-5 kita lihat, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Coba kita lihat itu. Karena kenapa? Kita melihat lagi ya. Tuh. Karena pena Allah ini tidak sama dengan pena makhluk. Sebagaimana sifatnya juga tidak sama dengan sifat makhluk. Pena Allah tidak berasal dari bumbu ataupun kayu sebagaimana zatnya tidak berasal dari materi ataupun apapun juga. Ini sudah jelas bagimu bahwa perumpamaan hati, maksudnya saya bisikan halus Rabbaniyah, itulah laksana suatu kerajaan mana tubuh menjadi wilayah kekuasaannya. Kekuatan akal, pikiran sebagai menterinya, sifat-sifat yang tercela sebagai polisinya. Salam hati masih mampu menggunakan petunjuk dari menteri misalnya, masih dapat juga bergerak dalam wilayah kerajaannya secara leluasa dan berjalan sesuai dengan petunjuk akal. Maka kita lihat ya, maka ia akan stabil dalam kekuasaannya. Namun jika berbagai syahwat dan sifat buruk yang bertentangan dengan petunjuk akal menguasai dirinya, maka pada saat itulah menyalahi keadilan. Ya, demikianlah penyampaian saya di sore hari ini. Usikum wa bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.